Jadi kegiatan coaching itu kita laksanakannya setiap bulan per driver. Jadi ketika Januari Andi sudah coaching, Februari juga kita punya kewajiban untuk coaching kembali gitu. Jadi biar biar bisa jaga inilah si driver agar tetap sesuai dengan yang kita sampaikan juga, dan selamatan masyarakat seperti apa, terus pedoman driver standarnya seperti apa begitu ya. Jadi tiap bulan kita selalu coaching, kita continue lah, nggak cuma 1 bulan nanti coaching lagi di bulan kedua. Takutnya kalau coaching di bulan kedua, nah di tengah-tengah bulan ini, di bulan Februari ya gitu kan, takutnya ada eksiden dan lain-lain karena drivernya kan merasa lalai. Sebab kalau kita lihat histori banyak eksiden. Sebab yang pertama adalah jam terbang itu terlalu tinggi, terlalu lama dia kerja di sini, terus jarang kita pantau, jarang kita coaching. Akhirnya apa? Lupa daratan, nggak turun-turun ya. Sekalinya turun eksiden gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Andi, Super Driver masih ingat nggak? Nah, ya, Defensive Driving masih ingat nggak? Apa aja lebih mana defensive driving? Ya, yang memahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, di sport, terus menjadi gangguan. Nah itu yang kalau coaching intinya adalah itu. Selain dari itu mungkin ada pembahasan lainnya, tapi minimalnya saya sampaikan itu biar Pak Andri bisa ingat. Karena patokannya begini Pak Andri, kalau di sebelah begitu nggak? Enggak. Jalan asal jalan aja kan. Nah itu artinya kan nggak jarang tersentuh. Jadi kalau ada eksiden ya pure betul-betul salah driver kan. Nah jadi kalau patokannya begini Pak Andi. Ketika Pak Andi sudah bisa hafal, sudah bisa menjelaskan ke kita, itu tandanya Pak Andi itu pasti selalu menerapkan apa-apa yang Pak Andi sampaikan kita betulkan. Ketika saya tanya Pak, defensive driving apa, tapi Pak Andi masih belum maksimal bisa menjelaskan, artinya ketika di jalan kita masih ragu Pak Andi ini menerapkan atau enggak. Sedangkan di mana defensive driving, balok itu adalah materi-materi sesuai dengan standar HSE bilo ya, sesuai dengan standar keselamatan kerja. Intinya kan gitu ya Pak Andi. Itu ya pengalamannya. Jadi biar kita sama-sama paham. Jadi biar Pak Andi atau driver yang lain ketika coaching terus diberikan materi yang sama itu tidak merasa bosan. Ya nggak apa-apa sih bosan. Yang penting bosannya hafal dan paham. Kalau bosannya nggak hafal nggak paham ya udah repot kan. Ya ini Pak Andi. Saya mau sampaikan yang pertama tentang super driver. Jadi pedoman kita driver di Bilog Setra adalah super driver. Dia apa sih? Kita WA ya. Jadi pedoman standar pedoman driver di Bilog Setra. Semuanya ini poin-poin yang ada di dalam. Yang pertama kita jadikan indikator KPI penilaian kerja. Yang kedua kita jadikan sebagai pedoman dalam perilaku driver setiap harinya. Sederhana kayak berangkat pagi, yang tidak terlambat atau lain-lain. Kita nanti sampaikan di sini. Standar driver di Bilog Setra singkatannya adalah super. Ya, super driver. Super itu yang pertama singkatan dari SSIK. U-nya unit, E-nya produktif, E-nya etika, R-nya takwa. Kalau kita bicara tentang sikap, kita coba prinsip dulu harapan atau goalsnya seperti apa dari konsep ini. Kalau kita bicara tentang sikap, harapannya atau goalsnya adalah tadi itu yang saya tunjukkan. Kalau di SAT sebutannya JWP, jadwal pengiriman. Jadi dalam rangka 1 bulan itu sudah ada target tertentu yang diberikan ke dispatch. Nanti dispatch dan Ciko PC sama-sama untuk menyeting ya, untuk membantu bagaimana caranya target itu dicapai antara SAT dan juga Bilog. Yang kedua unit kan. Unit itu orientasi atau goalsnya adalah keselamatan pengemudi ketika dia beraktivitas di Bilog. Yang ketiga produktif, hasilnya adalah kualitas pengirimannya tidak ada masalah. Yang keempat etika adalah kepuasan pelanggan. Kalau rapi ada nilai tambah bagi pelanggan. Itu ya, itu harapannya goalsnya. Dan coba kita ubah satu persatu. Kalau kita bicara tentang sikap, yang itu kecepatan, dan juga apa nih, proaktif, ya kan?
Setiawan yang ditentukan. Perilaku yang bisa diterapkan driver sehari-hari karena adalah driver bisa selalu datang tepat waktu dan pulang pada waktu yang tepat. Kalau memang hari itu masih ada kiriman, driver tidak boleh pulang tanpa pengetahuan ataupun supervisi dan operasi itu. Ya, karena driver kewajibannya adalah mengirimkan kiriman atau mengirimkan unit yang sesuai dengan target yang ditentukan. Kalau dalam satu hari masih belum ada masih kekurangan driver yang nggak apa-apa, ada harus ya. Kalau masih seperti maksimal ya koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menolak atau menghindar dari permintaan kiriman. Misalkan Pak Andi dapat kiriman ke Loyang atau kiriman yang jauh atau apapun itulah, yang memang ada unsur-unsur keberatan dari Pak Andi, ya mau tidak mau harus diterima, harus dijalankan, gitu ya. Karena kalau Pak Andi nolak, Pak Andi menghindar, itu pasti nanti ganggu personal. Takutnya nanti bongkar selanjutnya itu sudah 2 hari, ya kan nggak bisa kita minta kiriman lagi. Atau ketika itu setelahnya drivernya 24 jam sudah 2 hari, ternyata dia kayak capek ya, nggak bisa kita bantu, nggak bisa kita push. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Pak Andi melihat ada kendaraan unit siapapun itu Pak, mau itu unit batangan Pak Andi belum ya, unit batangannya driver A atau driver B, itu nanti dicek dulu apakah sudah ada pengajuan atau belum. Kalau belum ada pengajuan, diajukan nanti konfirmasi yang punya batangan dulu, gitu ya. Jadi jangan sampai unit yang dipakai Pak Andi, tapi besoknya malah bermasalah, udah bermasalah nggak ada pengajuan, yang salah siapa? Yang bawa kemarin, gitu ya. Itu Pak Andi. Jadi itu 3 terapan-terapan yang bisa dilakukan Pak Andi untuk apa? Untuk ini, untuk memastikan target yang sudah ditentukan itu tercapai. Ya. Yang kedua, unit itu menjalankan tugas secara spesial dan mengambil secara defensif. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tentang tugas secara spesial, itu minimalnya Pak Andi menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Ketika terjadi BPAPK seperti apa perlakuannya, SJI seperti apa perlakuannya, terus ketika turun toko atau salah terima seperti apa SOP-nya, ya kan? Bimo juga seperti apa standar pengikutannya, ya, semua dijalankan. Itu minimalnya. Maksimalnya seperti apa ya? Maksimalnya seperti driver yang best kemarin ya. Pak Andi mencari cara bagaimana caranya agar bisa dapat peringkat pertama, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengemudi secara defensif. Dimanapun ada sudah ini. Yang pertama, memahami dinamika kendaraan, memahami karakter mobil di bawah, gitu kan? Pasti Pak Andi merasakan mobil Pak Tabrani, mobil lain atau mobil yang lain, pasti punya perbedaan kopi yang beda, rem beda, bawaan dari ban juga beda, bahkan ukuran double-nya juga beda-beda, ya kan? Ada yang double besar, ya kan? Yang normal ada, ankle juga di sini ada. Terus yang kedua, jaga jarak aman. Jaga jarak aman kita bukan hitungan ini ya, feeling, bukan. Driver nggak pakai hitungan feeling, driver di bilang pakai hitungan 4 detik. Jarak antara mobilnya Pak Andri dengan mobil di depan adalah 4 detik. Itu diterapin Pak, jangan bikin sepele, karena ya Pak Andri mungkin sudah sangat berpengalaman. Ketika di jalan, hal-hal kecil, hal sepele itu kalau ada accident pasti dampaknya besar. Benar? Contohnya, pernah tahu driver balik ke Tegal atau sama ke Padi? Belum ya? Jadi kasusnya itu sepele. Dia kiriman ke stasiun Pegasan kota, mau masuk ke parkir, ada kabel nyangkut ke box, kabelnya nggak putus. Jadi pas dia belok masuk ke gate, kabelnya nih nyangkut, terus kan pas belok lepas nih, udah selesai kan? Ternyata nggak selesai situ kan? Si kabelnya itu ngejepret ya, kalau kata orang Cirebon ya, ngejepret, ada nyamuk, ngejepret pelang. Kalau namanya itu segini totem, tapi kita udah pahami itu pelang lah, pelang parkir punya KAI, jatuh Pak si pelangnya Pak. Tingginya cuma seini, lemari, kan cuma 3 meter gitu, 3 meter. Kira-kira angka kerugiannya berapa? Cuma pelang parkir Pak. 2 juta ada, 5 juta ada ya? Ada. Menurut orang lain ada. Tapi ternyata nggak sih gitu. 12 juta Pak. 16 juta. Hanya merusak signet totem aja, cuma 3 meter Pak. Gitu. Dia jatuh, terus kita langsung menghadap ke bagian manajer Fastpen. Fastpen itu fasilitas penumpang.
dikasih angka pengadaan 12 juta, terus kita nolak, Pak ini karena kondisi si bawah pelangnya itu kan sudah karatan lagi, jadi kita nolak untuk dikasih angka pengadaan. Jadi kita lobby dapatlah angka perbaikannya 8 juta, Pak. 8 juta dari KI, 8 juta dari kita, 9 juta ya maaf ya, 9 juta dari KI dan kita. Jadi itu Pak, hanya hal sepelenya dia nggak ngelihat dulu di atas ada kabel atau enggak. Ketika ada jatuh signal totem, hilang 9 juta. Berarti kalau 9 juta potongan gaji berapa bulan? Sama Pak, ya kan? Bayangin. Nah itu hanya hal sepele. Jadi karena hal sepele, dampaknya itu bisa pasti bakal bicara. Beda sama di sini ya. Kalau di sini hal sepele kayak mungkin bisa diminimalisir, tapi kalau di jalan nggak bisa. Orientasinya adalah keselamatan pengemudi, keselamatan atau keamanan ini, dan juga keamanan muatan yang dibawa. Yang ketiga, produktif Pak. Produktif itu produktivitas dan juga etos kerja yang tinggi. Jadi kalau Pak Andri itu kita lihat bukan tidak pernah ya, tidak sering sakit, tidak sering mengajukan izin, itu kita lihat salah satunya bahwa Pak Andri itu etos kerja tinggi, gitu kan ya. Terus kalau Pak Andri kiriman kualitasnya tinggi, otomatis kita lihat produktivitas juga kerja tinggi. Jadi nggak banyak buang waktu, nggak seperti data yang lain. Ya sekarang nggak buang waktu kan, datang jam 5, berangkat bakal jam 10 gitu. Itu kan artinya mubazir waktu, nggak dibayar Pak sama jam segitu. Kalau Bapak datang pagi, berangkat 2 hari, ini dibayar maksimal waktu yang dipakai itu terpenuhi lah semua. Terus nggak lupa juga ketika kualitasnya sudah tinggi, kilometer sudah tinggi juga, terus tokonya sudah banyak dikirim, BKB kualitas hasilnya utamakan juga. Jadi kalau ada driver yang tinggi dari support kitasnya, tapi ternyata sering terjadi BKB, kecepatan kalau pengawasannya kayak apa? Karena ada driver yang kalau turun tokat sudah bilang, terus aman nggak? Aman, terus udah balik dan ada BKB, ya kan? Ada yang sampai BKB 500, ada yang sampai 200 ada. Dan rata-rata yang baru. Terus yang keempat, etika selama wisata ramah tamah dan sopan santun. Jadi kalau driver itu ini Pak, urutannya begini. Jangan salah paham dengan kondisi-kondisi anak toko yang tidak segera keluar ketika driver sudah datang. Driver customernya anak toko, betul kan? Yang kedua, anak toko punya customer nggak? Punya customer yang pembeli. Jadi ketika driver datang, anak tokonya belum keluar, pasti dia juga punya kerjaan. Dia prioritasan ke customer. Harusnya dia ketika driver datang, driver turun, ya kan? Itu kan ya? Harusnya gitu. Kan orientasinya pelayanan, sama lah sebenarnya juga begitu. Gak mungkin nyampe parkir dia, ya gitu nggak selesai Pak. Dijemput bola pasti nanti akan cepat. Terus juga menunjukkan tinggi integritas.